Oke, coba deh Anda bayangkan kekuatan ini. Dalam cuma 25 tahun ya, mereka naklukin wilayah lebih luas dari Romawi dalam 400 tahun. Gila kan? Betul, sebuah kekuatan dari padang rumput Asia yang, ya ampun, benar-benar mengubah peta dunia. Melahirkan negara kayak Rusia dan Korea modern, membentang dari Pasifik sampai Eropa Timur. Ini bukan dongeng, ini kekaisaran Mongol. Nah, hari ini kita bakal coba kupas tuntas nih, gimana caranya bangsa nomaden yang awalnya dianggap sebelah mata gitu ya. Bisa bangun imperium daratan terbesar dalam sejarah. Iya, apa sih rahasia mesin perang mereka yang wah brutal tapi juga jenius itu? Dan kok bisa sebesar itu, runtuhnya cepat juga. Mari kita bongkar sama-sama ya. Jadi sebelum mereka meledak gitu, kondisi mereka gimana sih sebenarnya? Jauh dari kata wow lah. Mereka itu ya, kumpulan suku nomaden aja di stepa. Hidupnya keras, ternak sana-sini, tinggal di tenda ger. Dan saling serang ya. Bawot, rebutan padang rumput, ternak, bahkan wanita. Peradaban besar kayak Cina ya, nganggap mereka ya pengganggu aja di perbatasan, gitu. Tapi dari kondisi keras ini muncul satu orang, Temujin. Yang kita kenal Genghis Khan, kan? Dapet. Masa kecilnya aja udah wih brutal. Ayahnya diracun, dia sampai harus bunuh saudara tirinya buat bertahan. Gila. Tapi udah kelihatan ya bibit pemimpinnya, kayak waktu nyelamatin istrinya itu. Betul. Nah, gimana dia bisa nyatuin suku-suku yang musuhan ini? Ini kuncinya nih. Gimana tuh? Genghis Khan ini bikin gebrakan. Pertama, dia hapus sistem bangsawan lama. Naik pangkat itu murni karena prestasi, loyalitas, bukan anak siapa. Oh, meritokrasi ya? Keren. Iya, kedua, rampasan perang dibagi adil, jadi pasukannya makin setia kan? Ketiga, ini strategis banget. Suku taklukan itu dipecah, disebar ke unit lain. Biar nggak bisa berontak barengan ya? Cerdas. Pinter kan? Dan semua ini dibungkus keyakinan kuat kalau dia itu dapat mandat dari Dewa Langit, Tengri, buat naklukin dunia. Jadi, ngelawan dia itu sama aja ngelawan dewa. Mandat dewa yang didukung mesin perang paling ngeri di masanya ya. Saya sering dengar soal kavaleri Mongol. Apa sih hebatnya? Mereka itu penunggang kuda dewa lah. Sejak kecil hidup di atas kuda. Bisa ngendaliin kuda pakai lutut doang. Serius? Jadi tangannya bebas? Bebas buat manah, pakai pedang, tombak, akurat lagi. Terus taktiknya juga licik. Pura-pura mundur, musuh ngejar, terus diserang balik. Kena deh. Jebakan maut ya? Terus ketahanan fisik nomaden juga pasti ngaruh. Ngaruh banget. Bisa gerak cepat, jarak jauh, tahan banting. Tapi gimana pas lawan tembok kota gede di Cina Utara? Kavaleri kan susah nembus benteng. Nah, itu tantangan awal mereka. Mereka belum punya teknologi pengepungan canggih kan? Jadi, ya mereka adaptasi. Caranya? Kepung aja kotanya lama-lama. Berbulan-bulan, bahkan tahunan. Putus suplai makanan. Bikin kelaparan di dalam. Sampai separah apa? Di Beijing itu laporannya sampai terjadi kanibalisme. Saking parahnya. Makanya, kebrutalan ini jadi senjata psikologis juga. Biar kota berikutnya takut duluan ya. Persis. Kota berikutnya mikir, wah daripada dihancurin total, mending nyerah aja deh. Tapi uniknya, kalau nyerah baik-baik, seringnya diterima loh. Bahkan ahlinya direkrut. Fleksibel juga ya. Ternyata nggak cuman modal brutal. Cuman itu. Nah, kebrutalan dan adaptasi ini dibawa ke barat. Penghancuran Khwarezmian di Persia itu contoh paling parah mungkin ya. Apa pemicunya waktu itu? Gara-gara utusan dagang Mongol dieksekusi sama gubernur Khwarezmian. Wah, itu penghinaan besar buat Genghis Khan. Terus balasannya? Dahsyat, kota kayak Samarkand, Bukhara hancur lebur. Perpustakaan dibakar, sistem irigasi penting dirusak total, sampai bikin daerah subur jadi gurun. Gila. Dunia langsung belajar ya. Jangan main-main sama Mongol. Iya, tapi lagi-lagi mereka sambil nyerap ilmu. Insinyur Persia, ahli administrasi Cina, pengrajin, seniman, bahkan teknisi bumbuk mesiu, semua diambil. Jadi sambil menghancurkan, sambil membangun kekuatan dari reruntuhan juga ya? Bisa dibilang gitu. Dan penyatuan wilayah Eurasia ini tanpa diduga malah bikin periode damai, Pax Mongolica. Kedamaian Mongol ya? Kok bisa? Karena di bawah satu kekuasaan besar, jalur sutra jadi aman lagi. Perdagangan, pertukaran budaya, lancar jaya. Barang, ide, teknologi, warawiri antara timur dan barat. Contohnya apa tuh? Kayak porselen Cina pakai kobalt biru dari Persia. Atau brokat emas Persia ditenun pakai sutra Cina. Dunia jadi lebih nyambung. Tapi damai ini nggak bikin mereka berhenti ya? Di bawah Ogedei Khan,
Penerus Genghis dan Jenderal Subutai, mereka malah nyerbu Eropa. Betul, Rusia, Polandia, Hungaria dihajar semua. Bahkan pas musim dingin, kavaleri Eropa yang pakai baju zirah berat itu nggak berkutik. Eropa udah di ujung tanduk. Nah, ini bagian yang bikin penasaran. Kok tiba-tiba berhenti? Dan disinilah plot twist sejarah terjadi. Pasukan Mongol udah siap-siap buat gelombang serangan berikutnya ke jantung Eropa. Tiba-tiba datang kabar dari Mongolia. Kabar apa? Ogedei Han meninggal dunia. Gosipnya sih kebanyakan minum alkohol. Serius? Terus? Menurut tradisi Mongol, kalau Han Agung wafat, semua pangeran dan pemimpin militer utama wajib pulang ke ibu kota, Karakorum, buat ikut Kuriltai. Kuriltai itu apa? Majelis buat milih Han Agung baru. Jadi invasi Eropa itu, ya berhenti total, batal. Tunggu. Jadi invasi Eropa yang kayaknya udah nggak mungkin dihentikan itu batal gara-gara kan Agung wafat karena alkohol dan mereka harus pulang buat rapat suksesi. Persis. Kedengaran sepele ya, tapi tradisi itu kuat banget. Subutai dan para pangeran balik ke Tiwur. Eropa bisa dibilang selamat gara-gara urusan internal Mongol. Wah, ini luar biasa sih. Satu peristiwa bisa ngubah nasib satu benua gitu ya. Banget. Dan kematian Ogede ini jadi awal retaknya imperium raksasa itu. Masalah suksesi ini terus jadi problem. Mirip kayak Kekaisaran Alexander Agung dulu. Nggak ada aturan jelas siapa penerusnya gitu ya. Iya, jadi rebutan antar saudara, sepupu, akhirnya pecah jadi 4 bagian besar. Dinasti Yuan di Cina dan Korea, itu Kublai Khan, Chagatai di Asia Tengah, Ilkhanate Tete di Persia, sama Golden Horde di Rusia. Kublai Khan kan ngeklaim jadikan Agung ya. Tapi kayaknya nggak diakui semua. Nggak diakui penuh, kekuasaannya ya efektif cuma di Yuan. Dia coba naklukin Jepang aja gagal 2 kali, armadanya kena badai topan. Oh, itu yang disebut kamikaze, angin dewa itu ya? Betul. Nah, kekhanan lain makin jalan sendiri-sendiri. Di Cina, dinasti Ming akhirnya ngusir Mongol. Di Rusia, Moskow mulai kuat nantang Golden Horde. Terus yang di Persia? Ilkhanate malah masuk Islam, jadi sultan, menyatu sama budaya lokal. Pelan-pelan kekuatan Mongol di daerah taklukan memudar. Kebanyakan akhirnya balik lagi ke Mongolia. Balik jadi nomaden lagi? Iya, kembali ke gaya hidup asal mereka. Wow, perjalanan sejarah yang super cepat ya. Dari suku kecil jadi penguasa dunia, terus pecah dan memudar lagi. Warisannya jadi kompleks banget dong ya? Kompleks banget. Ada kehancuran yang masif nggak bisa dipungkiri, tapi di sisi lain ada Pax Mongolica itu tadi, konektivitas global yang belum pernah ada sebelumnya. Nah ini yang menarik buat penutup nih. Bener, imperium daratan terbesar dalam sejarah. Runtuhnya bukan cuma karena musuh dari luar, tapi justru gara-gara faktor internal. Perselisihan suksesi, yang pemicunya yaitu tadi, kematian seorang pemimpin karena gaya hidupnya. Nah, coba kita renungkan ya. Gimana kalau Ogede nggak mati saat itu? Hidup 10 atau 20 tahun lagi aja. Sejarah Eropa, mungkin dunia bisa jadi lain banget ceritanya. Ini nunjukin betapa rapuhnya kekuatan sebesar apapun dari dalam. Dan gimana hal sepele tak terduga bisa belokin arah sejarah. Jadi pertanyaan buat Anda semua di rumah. Warisan terbesar Mongol itu apa menurut Anda? Kehancuran yang mereka bawa atau dunia yang tanpa sadar mereka satukan?